Kemarin aku baru baca Israel lagi mengembangkan satu metode untuk ngambilin data orang. Pakai mobil. Pakai mobil. Jadi aku pikir Mobil jalan gitu. jenius banget, aku bilang. Kenapa? Karena kamera surveillance terbanyak di dunia adalah kamera mobil. Oh iya ya. Dan mereka udah pakai mereka pakai aplikasi nyuplai ke semua untuk ngendalin kamera mobil. Amerika nih. Itu Israel. Israel. Kabarnya sih Cina juga buat seperti itu. Karena kan kita tahu bahwa smart car sekarang paling banyak juga diproduksi oleh Cina kan. Yang saya tahu Cina itu punya 1,8 juta kamera. Iya. Di seluruh. Selain mobil kan. Selain mobil. Tapi kalau ditambah itu mobil, ber-CCTV doang tuh. Nah makanya itu worldwide. Mobil yang dia jual manapun, apps-nya tuh bisa kemudian mereka ambil kameranya itu. Jadi benar-benar bisa presisi. Contohnya misalnya, kalau mereka mau nyari satu orang, itu mereka tinggal ambil seluruh kamera-kamera yang ada di dunia di smart car. Itu kan sudah ada langsung internetnya kan. Langsung mereka cari, udah pinpoint banget tuh. Nah itu yang terjadi. Nah itu salah satu project lab itu tadi sih yang mereka coba untuk ngendalin orang. Di Cina sekarang 1,8 juta kamera kan benar-benar sudah dimanfaatin kan dengan AI kan ya. Jadi apapun sudah benar-benar bisa. Jadi Ustaz, saya kemarin lihat nih. Jadi kalau dilihat nih, perempuan nih prostitut, dia tahu tuh. Dia tahu, dia cek aja. Ini kok check-in check-outnya sehari berkali-kali nih dari beberapa hotel. Dia tahu tuh. Dan gak usah pakai orang. Langsung. Itu kemandirian teknologi menurutku. Keren banget. Jadi mungkin Ustadz Felix terima kasih dan mungkin ada yang ingin disampaikan terutama bagi rakyat, terutama bagi generasi muda supaya kita menjadi rakyat Indonesia yang punya satu sikap ya. Karena sekarang konflik besar itu sedang terjadi. Ya, aku pengen nyampein satu hal aja. Kita tuh bisa bingung dengan satu hal, terpesona dengan satu hal, gumun tentang satu hal, ataupun merasa stres tentang satu hal. Itu cuma satu, karena kita nggak punya pisau bedah. Kita nggak punya pisau bedah. Akal kita kurang pisau bedah. Tapi andaikan kita mempunyai pisau bedah yang lumayan banyak, kita pasti akan less stressful. Itu sama kayak ada orang disuruh bikin pintu, tapi cuma dikasih palu, stres dia. Karena pisau bedahnya nggak ada, dia nggak punya pakunya, dia nggak punya tangnya, dia nggak punya gergajinya, maka dia stres. Masa dia harus gergaji dengan palu kan nggak mungkin. Nah maka teman-teman harus tahu ada satu hal investasi yang benar-benar harus teman-teman lakukan. Coba latih logika kita lebih bagus. Coba latih cara berpikir kita lebih bagus. Critical thinking. Kalau critical thinking itu kita latih, maka kita bisa mengartikan atau minimal bisa melihat, merespon satu hal dengan lebih baik. Aku nggak akan berjanji bahwa saya itu pasti baik, enggak. Tapi lebih baik pasti. Contoh ya. Lebih pasti. Kita ngeri kan ngeliat semua ini kan ya. Akhirnya stres karena mereka nggak punya pisau bedah. Tapi kalau mereka punya pisau bedah, ya udahlah. Ini sudah kejadian, aku nggak bisa kontrol. Oke, sekarang aku coba list apa yang bisa aku kontrol nih. Apa yang bisa aku lakukan nih? Apa yang bisa aku siapin terhadap anak-anakku nih? Oke lah, sekarang kita memang lemah dan orang lemah nggak punya pilihan. Kita terjajah dimanapun juga. Tapi gimana caranya agar anak-anak kita nggak lemah nih? Nah itu adalah pisau bedah yang harus ada pada semua orang-orang muda. Mereka harus berpikir lebih banyak, mereka harus melatih berpikir kritis lebih banyak supaya mereka nggak gumun dengan semua hal, stres dengan semua hal, ataupun bingung dengan semua hal. Itu penting banget sih. Amin. Jangan bingung supaya ini jadi patokan ya ke depan ya bahwa kita ini sudah terjadi dan kita harus apa. Kalau boleh aku titipin satu lagi. Dalam keadaan bingung, dalam keadaan susah, Allah ngasih tahu kita banyak-banyaklah berdoa minta rahmah. Setidaknya ini bisa kita pelajari di Suratul Kahfi ketika dikatakan orang-orang sedang bingung nggak tahu mau ngapain, mereka nggak punya clue, have no clue, mereka bilang Rabbana atina min ladunka rahmah. Jadi mintalah banyak-banyak kasih sayang daripada Allah.